Terima kasih Pak Joshua untuk sesi pertama yang boleh membukakan akan pemahaman kita tentang vocation versus occupation. Menjadi pertanyaan penting bagi kita, apakah kita sudah mengalami panggilan Tuhan? Apakah kita sudah mengalami panggilan mempersembahkan dan panggilan melakukan pekerjaan baik? Dengan 15 aspek yang sangat kaya, mungkin kita dominan di mana dan lain sebagainya, tetapi hari ini kita diingatkan untuk menghidupi ke-15 aspek tersebut. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sesi 1 telah terlewati. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tergelitik gitu ya. Silakan ditulis di kolom chat, bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan sehingga akan menjadi kekayaan bagi kita terkait dengan pemahaman kita. Silakan dari teman-teman dari SKK Sorong maupun teman-teman dari SKK Kesamben, bahkan teman-teman dari SKK Malang dipersilakan untuk melakukan pertanyaan di kolom chat. Kemudian kita akan lanjutkan, masih ada 2 lagi ya teman-teman. Masih semangat ya, saya kira masih semangat gitu ya. Kita dapat pemahaman-pemahaman yang baru. Berikut sesi kedua adalah natur belajar, akan berlangsung pukul 8.40 hingga 9.20. Dan sesi ketiga, penutup rangkaian dari pembelajaran kita gitu ya, sesinya ada 3, yaitu natur penilaian pukul 9.20 sampai 10. Ya, kita rasanya panjang, tapi ketika kita belajar dengan menikmatinya, kita merasa nggak panjang gitu ya. Bahkan Pak Joshua Lee yang waktunya berbeda teman-teman di Kanada, begitu semangat memberkati kita. Mari kita yang ada di Sorong, di Kesamben, bahkan di Malang tetap semangat untuk mengikuti dan mendapatkan berkat di sesi-sesi berikutnya. Saya serahkan kembali kepada Pak Joshua Lee untuk menyampaikan sesi yang kedua, natur belajar, sampai pukul 9.20. Silakan Pak Joshua Lee. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat ya, tetap semangat. Harap nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Dan saya harap kita tetap ada waktu memikirkan dan merenungkan, mengolah apa yang boleh kita gumuli. Karena bagi saya sendiri dalam pengalaman saya, setiap momen yang Tuhan berikan sesuatu yang unik. Yang membuat saya, memotivasi saya untuk mendalami, belajar lagi, terus bertumbuh dan siap untuk dipakai oleh Tuhan. Dikatakan mengenai ular di dalam kitab Kejadian 3, ular adalah binatang yang cerdik, cunning. Kata cunning dalam bahasa Ibrani-nya banyak dipakai dalam kitab Amsal juga. Arti kata cunning adalah sebetulnya sesuatu yang siap dipakai dan untuk mengerjakan sesuatu dan sukses dan berhasil. Jadi setan memilih ular itu memang luar biasa tepatnya ya, karena sangat cunning. Dia tahu bagaimana mensukseskan apa yang dia mau kerjakan. Tapi sayangnya mereka melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Paulus juga berkata kepada Timotius, hendaklah kita menjadi siap sedia untuk memberitakan Injil Tuhan dalam hidup kita. Jadi kadang-kadang Tuhan memberikan satu momen yang penting dalam hidup kita, memprepare sesuatu, dan Tuhan mempersiapkan kita nanti akan bertemu menghadapi apa yang kita perlu pikirkan. Tahun 93 saya belajar mengenai banyak postmodern. Saya bergumul dengan Tuhan untuk apa saya belajar seperti ini. Tahun 93 pertama kali saya ke Kanada. Saya belajar mengenai feminisme, gender, problema-problema yang ada di dalam pemikiran-pemikiran. Dan ternyata sekarang, atau 20 tahun kemudian, waktu itu saya lihat, dan apalagi sekarang, sebetulnya banyak sekali apa yang saya gumuli tahun 93 sekarang muncul dan tanpa sadar menjadi dekat dengan kita semua. Nah, saya banyak kali dengar percakapan atau bercakap-cakap, sebetulnya tanpa sadar orang yang bercakap-cakap itu sudah terpengaruh oleh cara berpikir dari postmodern. Kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Jadi Tuhan kadang-kadang mempersiapkan kita sesuatu, melakukan apa yang baik, biar kita tidak lewatkan itu di dalam momen yang Tuhan berikan. Saya akan melanjutkan
dengan power screen untuk pembahasan tema pembelajaran atau learning. Kita lanjutkan berkenaan dengan tema kita tadi mengenai vocation. Jadi saya harap gambar ini menolong kita untuk meringkaskan pemahaman kita mengenai God's calling. God's calling. Sekarang kita masuk ke dalam tema pembelajaran. Tentu tema ini sangat luas, sangat banyak yang bisa kita pelajari. Tapi saya akan rangkaikan dengan tema yang pertama, harap menjadi satu rangkaian yang terpadu, yang terintegrasi. Saya memberikan satu pengantar seperti ini. Kalau Bapak Ibu ingin mempelajari mengenai hidup dan pelayanan Daud, Bapak Ibu bisa masukkan di Google mengenai Life and Times of David, misalnya King. Maka kita langsung mendapatkan banyak informasi, banyak data, banyak informasi. Dari sejak dia kecil, dari dia ada kronologisnya, sejak dia diurapi oleh Samuel, Daud mengalami 3 kali pengurapan, kan? Waktu secara private, ketika Saul masih berkuasa, ketika dia menjadi raja untuk Yehuda, dan terakhir menjadi raja seluruh Israel dan Yehuda. Lalu kita lihat bagaimana informasi mengenai Daud, bagaimana Daud menghadapi Goliat, bagaimana Daud kemudian menjadi raja, kemudian Daud sebelumnya dikejar-kejar oleh Saul, bagaimana dia lari, bagaimana banyak sekali bukan informasi yang kita bisa dapatkan. Informasi kita dapatkan sampai kemudian dia dikhianati oleh Absalom, sampai kemudian Amnon anaknya memperkosa adik tirinya Tamar, bagaimana Daud sendiri kemudian jatuh dalam dosa dengan Batsheba, kemudian Nathan memperingati dia. Oh, banyak sekali informasi. Pertanyaan kita adalah, lalu what? So what? Setelah kita tahu semua informasi dari kehidupan Daud, so what? Paling-paling kita kalau ada Bible quiz bisa kita pakai itu informasi yang kita dapat. Itu juga baik. Itu perlu. Saya tidak katakan itu tidak perlu. Perlu itu. Daud kira-kira umur 7 sampai 70 tahun. Kira-kira umur 70 tahun selesai. Untuk apa lagi kita dapatkan informasi itu? Paling-paling kalau mungkin kita ada ulangan agama. Lalu kita ditanya, kita bisa jawab. Itu juga bagus, itu perlu. Tapi bagaimana kita bisa melihat terintegritasnya dalam pergumulan Daud? Nah, harusnya kita bergerak dari information menuju integration. Itulah proses pembelajaran. Pembelajaran apalagi dipimpin oleh seorang guru, ini peranan guru yang tidak bisa digantikan oleh Google. Mr. Google tidak bisa menggantikan ini. Mr. Google cuma kasih informasi. Saya juga bersyukur ada Google, bukan? Tapi satu pihak saya juga gentar, saudara. Tahun 93 saya harus minta izin copy buku karena saya kadang-kadang tidak bisa beli buku dan saya hanya perlu beberapa chapter. Jadi saya harus pergi bawa itu buku banyak dari Robert Library dari University of Toronto. Saya harus pergi ke basement yang gelap di downtown yang dimiliki oleh orang-orang Chinese, ya, dia buka fotokopi, harus copy, belajar. Waktu itu 93 belum ada internet rasanya itu. Ya, masih harus copy buku dan sebagainya. Ya, kita butuh informasi itu memang. Tapi siapa yang membuat saya bisa ngeh? Nah itu, bahasa Jakarta ngeh. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Saya kok lama di Malang lupa. Ngeh juga kali ya. Mungkin bahasa Jawa itu ya. Ngeh. Bagaimana kita bisa ngeh gitu? Bagaimana bisa ngeh? Atau kalau menurut Michael Polanyi, personal knowledge dia kaitkan dengan aha gitu. Aha, saya bisa nangkep itu gitu. Integrasi. Informasi penting. Tetapi tidak bisa hanya orang belajar sendiri informasi itu.
Buka Google itu, sekarang saya buka Google, saya bisa dapatkan ribuan artikel dari filsafat, psikologi, teologi, biblical, semua saya bisa dapatkan ini. Tapi kalau kita belum belajar mengenai worldview, belum belajar mengenai how to integrate, semakin belajar bisa semakin mumet, saudara. Semakin mumet itu. Maka peranan guru tetap sangat perlu di dalam proses learning. Kalau tidak, paling-paling anak mendapat informasi. Maka itu peranan guru tidak hanya memberikan informasi, tapi menolong anak menemukan integrasinya. Nah, saya tadi ambil contoh tadi Daud. Jadi kita masukin ke Google, kita bisa dapat informasi yang banyak mengenai Daud, habis-habis. Kadang-kadang saya juga lupa itu ya. Kalau ditanya tahun berapa Daud, waduh, informasi ya sudah buka Google saja sudah banyak di situ. Sekarang kalau saya khotbah atau ceramah, saya memperhatikan beberapa anak muda saya di sini, dia sudah siap buka Google. Ini Pak Ali ngomong benar apa salah ini? Luar biasa. Mungkin itu zaman kita sekarang memang. Tapi mereka tetap tidak bisa mendapat integration yang dengan sendirian. Perlu ada pembelajaran. Peranan seorang guru sangat penting di situ. Bukan hanya menyampaikan information. Nah, bagaimana kita memahami integration daripada hidup Daud setelah kita tahu informasi yang begitu banyak? Maka saya boleh katakan dengan sederhana di sini, meskipun sebetulnya sangat dalam ya apa yang dinyatakan di dalam prinsip Alkitab. Daud bisa mengintegrasikan semua data hidup dia. Di dalam apa? Di dalam Mazmur 23, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 23. Itulah integrasinya hidup Daud. Tuhan gembalaku. Ada Tuhan di situ. Ada dirinya. Ada setting-settingnya. Di tepi padang rumput, di padang rumput. Di lembah bayang-bayang maut. Di meja perjalanan. Berbagai dinamika hidup Daud, integrasinya Mazmur 23. Jikalau kita hanya tahu informasi hidup Daud, tapi tidak menyelami Mazmur 23, kita missing memahami integrasi kehidupan Daud. Di dalam semua pengalaman hidup dia yang begitu panjang itu, dinamika yang luar biasa dari hidup Daud. Daud mengatakan, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Hal yang pertama dalam proses pembelajaran adalah bukan hanya information, tapi juga perlu integration. Dan itu sekali lagi peranan guru sangat penting, sangat besar. Sehingga anak-anak ngeh akan kebenaran yang merangkai, memadukan dengan tepat di dalam kasih karunia Allah, di dalam Kristus. Maka Kolose berkata, Kristus menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Nah, itu integration di situ. Mazmur 23 dikatakan, yang kedua kita melihat, Daud mengatakan, I shall not in want. Aku tak kekurangan aku. Wah, ini kata yang besar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata yang besar ini. Kalau kita mempelajari postmodern philosophy, mereka dengan jujur mengatakan bahwa sebetulnya manusia itu bergerak, manusia itu belajar, manusia itu bekerja, manusia itu mau mencapai sesuatu, didorong oleh apa? Didorong oleh lacking, didorong oleh kekurangan. Lack. Itu menjadi dinamika persoalan di dalam postmodern yang dibukakan. Nah, ini satu challenging bagi orang modern dalam sistem pengetahuan dan sistem pembelajaran. Tapi memang lack merupakan persoalan hidup kita. Lack menjadi dorongan bagi kita. Sehingga kalau kita merasa lack bisa menjadi dorongan kita mau mendapatkan yang lacking itu dalam hidup kita. Tapi bisa juga menjadikan kita menjadi putus asa dan self-esteem kita menjadi rendah dan bergumul. Kita bergumul di situ. Tapi Daud memberikan satu jalan di dalam integrasi hidup dia. Bahwa bukan kekurangan yang mendorong dia bertindak, mendorong dia mengerjakan sesuatu. Tapi gembala itu, Tuhan gembalaku itu.
di dalam kelimpahan yang Tuhan berikan. From glory to glory, from grace to grace. Itu perjalanan daripada hidup kita. Kita ingin hidup kita lebih berlimpah lagi seperti perumpamaan Tuhan Yesus di dalam pokok anggur itu. Pokok ranting itu dibersihkan supaya dia berbuah. Dibersihkan lagi supaya lebih berbuah lagi. Dibersihkan lagi supaya berbuah lebat. Bukan karena lack, tapi karena kelimpahan Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kita. Sehingga kita belajar dengan sukacita, kita belajar dengan ucapan syukur, dengan gratitude. Nah, ini juga gratitude merupakan tema yang besar, Bapak. Gratitude. Suatu bagaimana kita menghargai ability kita, capacity kita, proses learning itu dengan ucapan syukur kepada Allah. Hati kita ada gratitude. Ada suatu ucapan syukur di dalam kelimpahan yang Tuhan berikan. Nah, ini proses pembelajaran yang harus menjadi keunikan di dalam pembelajaran sekolah Kristen. Nah, kita berdasarkan Allah di dalam Kristus yang berlimpah kasih karunia-Nya, yang tidak habis-habis, kemurahan dan kebaikannya selalu baru setiap pagi. Ini sesuatu yang sangat indah. Nah, saya coba gambarkan ini sekali lagi di dalam diagram berikutnya mengenai pembelajaran, ya, proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran kita. Sekali lagi minta maaf, saya berhenti jam berapa ya supaya saya bisa ukur. Sampai pukul 9.20. Oh, thank you. Ya, ya, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Nah, saya berikan gambaran seperti ini. Ada 4 istilah yang berangkai di sini, yaitu autonomi. Autonomi dari kata autos dan nomi. Auto adalah self, nomi adalah nomos atau law. Artinya manusia itu punya hukum pada dirinya sendiri. Manusia punya kebebasan menentukan dirinya sendiri. Autonomi. Sedangkan heteronomi, heteros, itu dari kata others. Nomi dari nomos. Jadi saya perlu ada yang lain. Saya perlu ada orang lain. Ya, saya perlu ada orang lain. Kalau otonomi ada menekankan kepada kebebasan individu, sedangkan heteronomis mengakui adanya otoritas di luar diri seseorang. Nah, kemudian 2 aspek yang lain yang berkenaan dengan sekolah adalah subject matter. Sekolah ada kurikulum, ada yang perlu dicapai, ada ukurannya, measurement. Dan salah satu dari suksesnya dunia modern adalah adanya measurement. Segala sesuatu sekarang ada ukurannya. Segala sesuatu ada alat ukurnya. Luar biasa, itulah kesuksesan dunia modern. Dan ukuran itu dibuat universal. Ini menjadi sesuatu sukses yang memang luar biasa. Dan sebetulnya dunia modern bisa menjadi dunia modern tidak luput juga dari sumbangsih ke iman Kristen sebetulnya. Tapi boleh kita katakan kemudian orang modern meninggalkan Kristus sehingga menjadi sekuler. Nah, subject matter, karena sekali lagi kita berkenaan dengan sekolah, yaitu adanya kurikulum. Sedangkan subject manner, kita juga bicara ini dalam kaitan dengan sekolah. Subject manner ini berkenaan dengan pedagogi sebetulnya, berkenaan dengan pedagogos atau pedagogi. Jadi kata pedagogos atau pedagogi itu adalah gambaran yang dipakai dalam surat Galatia 4, yaitu seorang yang menggait, membimbing seorang anak itu sehingga dia bisa berjalan, bisa menjadi dewasa. Dia menemani, membimbing anak itu untuk menjadi dewasa. Jadi lebih ke arah kepada manner dia, bagaimana dia membawa diri, dia memahami diri dan bertindak. Nah, sekarang bagaimana keterkaitan di dalam kaitan dengan ini? Kalau di dalam dunia modern, sistem daripada pembelajaran lebih kepada autonomi dan berkaitan dengan subject matter, lebih ke arah sana, berkenaan dengan subject matter.
Jadi bagaimana seorang anak itu dia harus bertanggung jawab. Guru hanya menyampaikan apa yang menjadi bahan subject matter itu. Guru menyampaikan itu secara rasional. Anak-anak mempunyai kebebasan untuk menerima atau tidak. Ya, dia harus mengolah dengan kemampuan dia sendiri di dalam subject matter-nya. Sehingga kita melihat kalau di dalam dunia modern sampai sekarang kita lihat juga ada, kalau seorang anak sudah katakan dia sekolah mulai undergraduate sudah ke college atau university, dosen cuman sampaikan saja, terserah you bagaimana mengolah, memahami, diberi kebebasan sendiri. Dan murid silakan cari sendiri subject matter-nya, dia mempelajari sendiri. Dan kalau sudah ambil master dan PhD, lebih-lebih lagi, sudah agak dilepas, bebaskan. Karena ini model dari dunia modern. Karena fokus kita kepada subject matter. Nah, ini akan mempengaruhi memang di dalam pendidikan kita. Nah, tantangan yang berat di dalam kaitan dengan otonomi dan subject matter adalah tadi problema daripada integration. Nah, setiap anak itu akhirnya bergumul sendiri, mengolah sendiri, dan biasanya seringkali sekolah hanya berangkai dengan memang jenjang dari umur hidup seseorang manusia yang sedang pada masanya sekolah. Karena seringkali kita melihat kalau dia sudah masuk ke dunia pekerjaan, dia akan struggle sendiri, survive di dalam kaitan dengan subject matter yang sudah dia pelajari. Nah, ini model dari dunia modern. Challenging-nya adalah problema di dalam integration. Dunia postmodern menawarkan heteronomi. Nah, tapi berbagai-bagai teori dalam kaitan dengan ini. Setiap pemikir postmodern mempunyai perbedaan-perbedaan, tapi umumnya mereka menghargai heteronomi, yaitu adanya others, perlu adanya others. Tidak bisa hanya kepada autonomi pada dirinya sendiri. Karena apa? Karena dasar pemikirannya adalah dunia modern di dalam proses pembelajaran berkenaan dengan consciousness, yaitu kesadaran seseorang. Kesadaran seseorang, consciousness seseorang. Untuk belajar, seseorang harus ada consciousness. Dan setiap kali consciousness itu ada, pasti consciousness itu consciousness, kesadaran tentang sesuatu. Tidak bisa dia sekedar sadar sambil melongo gitu, saudara, tidak ya. Kalau orang itu sadar, misalnya sudah dibius mau dioperasi dan lalu dia sadar, pasti dia mulai sadar tentang sesuatu, consciousness of. Misal dia mulai lihat ada orang di sekitar dia, dia melihat dia ada di mana, consciousness of. Pasti selalu sadar kepada sesuatu. Dia tidak bisa sekedar sadar. Sadar manusia selalu sesuatu. Maka orang modern menekankan consciousness. Orang harus sadar sehingga dia bisa belajar untuk memahami subject matter, menggunakan freedom dia. Tapi orang postmodern mengatakan, you setiap kali sadar pasti sadar sesuatu. You tidak bisa sekedar sadar pada diri sendiri, tapi sadar akan sesuatu. Ya, sadar sesuatu, dan sesuatu itu diperlukan. Sesuatu itu mempengaruhi kamu belajar. Sesuatu itu akan mempengaruhi bagaimana kamu belajar. Maka mereka menekankan aspek heteronomi, aspek ada yang lain. Nah, kalau sudah aspek yang lain, maka memang postmodern lebih menekankan subject manner, Maka kita melihat misalnya dalam dunia postmodern mulai dikembangkan banyaknya play, bermain. Ya, bagaimana nanti dia bersikap terhadap temannya, bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana dia merangkai. Nah, kalau kita lihat dalam kedua hal ini, tentu dua-duanya diperlukan, bukan di dalam suatu proses pendidikan, bukan hanya autonomi, tapi juga heteronomi, bukan hanya subject matter, tapi juga subject manner. Dua-dua harus diperlukan. Tapi yang menjadi challenging kita adalah kita melihat rangkaian pembelajaran ini sekali lagi dalam kaitan
dengan worldview-nya siapa. Itu. Siapa yang mengguide di dalam rangkaian ini? Siapa yang mengguide? Ini yang terpenting. Dua-duanya diperlukan. Kita kalau di dalam pembahasan saya dengan Ibu Oki bertahun-tahun mengenai filsafat pendidikan itu berkenaan dengan adanya kurikulum, adanya pedagogi, dan kedua ini berkenaan dengan subject matter, subject manner, lalu bagaimana merangkai kepada seorang anak. Nah, tapi yang menjadi challenging kita adalah kita memakai worldview siapa di dalam merangkai semuanya. Kita memakai worldview siapa di dalam merangkai. Ini yang kita perlu perhatikan dalam proses pembelajaran. Jadi keempat-empatnya dibutuhkan, tapi bukan dalam kisah orang modern, bukan dalam kisah orang postmodern, tetapi di dalam Christian perspektif. Nah, ini yang challenging kita. Ya, kita menyadari di dalam dunia ini ada modern way, ada postmodern way, tapi kita mau mengarahkan di dalam Christian way. Apa bedanya Christian way di dalam melihat keempat hal ini di dalam proses pembelajaran? Nah, itu yang sebetulnya menjadi fokus kita di dalam session yang kedua ini, ya, session kedua ini. Saya harap kita ada waktu masuk ke dalam PowerPoint yang kedua ini. Nah, saya memberikan dua arus. Di dalam dunia ini ada dua arus yang besar, ya, dua arus yang besar. Yang satu tidak sebesar yang satu, bukan? Arus yang kalau saya pakai istilah di sini adalah Ahab, istrinya Isabel, kemudian Herodes, dan istrinya Herodias. Kemudian ada arus Elia, Elisa, Yohanes Pembaptis, dan Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita memahami ini, saudara? Saya ingin kita membaca satu bagian firman Tuhan, ya, satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-6, Injil Markus pasal yang ke-6, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-29, 14 sampai 29. Harap Bapak Ibu ada kesempatan nanti membacanya, ya, Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29. Ini merupakan bagian mengenai Yohanes Pembaptis dibunuh. Yohanes Pembaptis dibunuh. Saya hanya membacakan ayat 14 sampai dengan ayat 16. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Bapak Ibu, lalu kemudian kisah berikutnya adalah Herodias rencana membunuh Yohanes Pembaptis, dan momen itu tiba pada waktu Herodes berulang tahun. Dan kemudian dia minta anaknya Herodias, anaknya Salome, menari-nari. Nama itu kita dapatkan dari Josephus. Dan kemudian Salome menuruti permintaan ibunya, meminta kepala Yohanes Pembaptis ditalam. Nah, kita melihat di dalam dua kisah ini ada dua arus betulnya dalam hidup ini. Ada dua arus. Arus Herodias yang kita baca, dia merencanakan pembunuhan terhadap Yohanes Pembaptis. Dan Herodes yang mengikuti permintaan Herodias. Kemudian ada Isabel yang mempengaruhi, yang ingin menghancurkan Israel supaya Israel menyembah kepada Baal dan Asitoret. Kemudian Ahab yang mengikuti perkataan Isabel. Nah, saudara, kalau kita lihat dalam dua rangkaian ini, kalau kita membaca mengenai Herodias, kita tentu terkejut betapa kejamnya Herodias, ya, membunuh Yohanes Pembaptis dan kepalanya di atas talam itu. Tapi kalau kita melihat dalam sepanjang sejarah, apa yang dilakukan Herodias dan Herodes bukan sesuatu yang baru. Berulang-ulang terus di dalam sejarah.
Dan salah satu pengulangan yang sangat mirip adalah di dalam pasangan Ahab dan Isabel. Jadi pasangan Herodes dan Herodias. Kalau kita baca, meskipun mengejutkan kita dalam Markus pasal 6 itu, tidak ada sesuatu yang baru. Manusia yang berdosa itu tidak ada sesuatu yang baru. Tidak ada yang kreatif, saudara, sebetulnya. Di dalam dosa manusia itu tidak kreatif. Kejahatan manusia berulang-ulang terus. Dan ini yang kita lihat contohnya Herodias, Herodes, Isabel, dan Ahab. Keberdosaan manusia. Kita lihat yang tidak ada yang baru misalnya. Persamaan antara Isabel dengan Herodes. Pertama kita lihat Isabel sama-sama Herodias sama-sama keturunan bangsawan. Keturunan bangsawan. Yang satu putri Raja Sidon, yang satu putri dari Aristobulus. Anak Herodes the Great. Karakteristik yang sama lagi apa? Sama-sama mempunyai suami yang memerintah wilayah utara. Ahab memerintah Israel di utara, Herodes memerintah sebagai tetrah di Galilea dan Perea di utara. Ketiga, sama-sama memanipulasi suami yang ambigu. Ahab ambigu terhadap imannya. Ahab ambigu terhadap keinginannya terhadap kebun anggur Nabot. Isabel kemudian yang memanipulasi. Herodes juga ambigu terhadap Yohanes Pembaptis karena dia melihat Yohanes Pembaptis, satu pihak tidak suka, satu pihak dia suka. Karena dia mengatakan Yohanes Pembaptis orang yang benar, orang yang kudus. Ambigu. Tapi kemudian Herodias mendorong Herodes untuk bertindak kejahatan. Sama-sama marah karena dosanya ditegur, personal sin ditegur. Kalau Isabel marah karena dia ditegur berkenan dengan kebun anggur Nabot. Sedangkan Herodias marah karena dia menikah dengan Herodes yang masih saudara. Karena dia sebelumnya adalah istri dari Filipus, saudara dari Herodes. Marah karena dosa ditegur. Sepanjang sejarah tidak ada yang baru, Bapak Ibu. Dosa itu tidak ada yang baru. Berbulak-balik orangnya bisa namanya lain, zamannya bisa lain. Tapi maksud saya dosa itu tidak ada sesuatu yang baru. Berputar-putar terus. Kalau kita lihat persoalan seperti ini akan berulang terus. Kemudian merencanakan kematian bagi Nabot. Nabot ditipu oleh Isabel. Kemudian Isabel memakai 2 orang dursila sebagai saksi palsu. Isabel menggunakan Taurat untuk menjebak Nabot yang setia kepada Taurat. Kalau kita lihat dalam 1 Raja-Raja 21. Yohanes Pembaptis kemudian juga direncanakan dibunuh oleh Herodes. Tapi akhirnya baik Isabel maupun Herodias sama-sama mengalami kematian yang mengenaskan. Sejarah akan banyak berulang dalam kisah yang berbeda. Kalau kita membaca berbagai novel, berbagai kisah hidup manusia, baik yang realistis maupun yang unrealistik, sama-sama bergumul di dalam dosa dan tidak ada yang baru. Jadi kita boleh katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, arus yang pertama di sini adalah arus yang repetition. Arus yang repetition. Dan kata ini dipakai oleh filsuf Kierkegaard dari Denmark. Repetition. Manusia sebetulnya hanya repetition. Ya, sometimes kadang-kadang mau berbulak-balik lagi, balik lagi ke situ lagi. Bolak-balik lagi, balik lagi ke situ lagi. Di dalam dosa. Maka Daud berkata, di dalam dosa aku diperanakan buku ini. Tapi kasih karunia Tuhan yang berlangsung dalam hidup. Tidak ada breakthrough. Tidak ada breakthrough. Jadi kita melihat sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, Kejadian pasal 3, peristiwa Kain dan Habel akan berulang terus. Kebencian, power, keserakahan, nafsu, berulang terus. Dan berbagai kisah, tapi prinsipnya sama. Di dalam principle of the sin, di dalam dosa. Tetapi kita bersyukur di dalam kisah Ahab Isabel ada Elia, ada Elisa. Ada Elia. Elia mendobrak itu dengan menghadapi ratusan nabi-nabi Baal dan Ashtoreth. Elisa mendapat 2 kali roh daripada Elia. Ada abundant life. Ada breakthrough terus-menerus yang Tuhan berikan di dalam jalur kingdom of God. Yang tadi satu di dalam jalur dosa, yang satu di dalam jalur righteousness of God.
Kalau kita baca dalam kitab Roma, surat Roma itu, dua arus itu juga nampak. Arus di dalam dosa, yang sampai pada puncaknya mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Tapi ada arus righteousness of God. Righteousness of God berlangsung terus berlimpah di dalam kasih karunia. Maka dalam masa Paskah sekarang ini seharusnya kita membaca Markus 6, yaitu bagaimana di dalam suasana kebangkitan Kristus kita membaca kejahatan daripada Herodias dan Herodes. Dia hanya terikat di dalam dosa, semakin dosa dalam kegelapan yang semakin gelap. Tidak ada kuasa kebangkitan di situ. Nah, lain dengan peristiwa Elia, Elisa, dengan Yohanes dan Yesus, lain. Yohanes ada suara yang berseru-seru, selesai tugas dia memang. Tapi Yesus datang dikatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Tidak berulang-ulang, tapi kita saya katakan kalau yang satu adalah repetition, yang satu adalah non-identical repetition. Non-identical repetition. Repetition yang tidak identik. Memang repetition terjadi, kita bangun lagi pagi, kerja malam lagi, pagi lagi bangun, hidup kita memang. Tapi setiap pagi kata Alkitab selalu baru. Non-identical. Non-identical. Saya bersyukur pernah tahun 80-an membina anak-anak SMP Kalam Kudus waktu itu. Tapi saya bersyukur juga bertemu dengan saudara yang dulu pernah seperti Pak Henry. Tetap ada non-identical repetition. Kita sedang growing. Tetap saya Joshua, tetap. Tetapi kita bertumbuh terus di dalam Tuhan. Kita bertumbuh terus. That's the process learning dalam kehidupan kita. Karena ada kuasa kebangkitan tadi. Ada kuasa kebangkitan. Itu dialami juga oleh Tolkien. Di tengah-tengah kegelapan, peperangan, kematian yang menakutkan. Kuasa kematian begitu dahsyat. Tidak ada yang baru. Tetapi karya Tolkien menjadi sesuatu terobosan yang baru. Di dalam memahami kasih karunia Allah. Saudara. Ada katastrofi. Nah, dari sinilah kita melihat proses pembelajaran itu, Bapak Ibu Saudara. Dari sini kita melihat proses pembelajaran itu. Jadi bukan sekedar ada autonomi, heteronomi, ada subject matter, subject manner yang memang ada di dalam proses. Sama seperti memang ada di dalam proses kita pembelajaran, ada informasi. Tapi informasi itu dikelola oleh siapa? Apakah dipimpin di dalam Yesus yang adalah Alfa dan Omega? Yesus yang dikatakan oleh Paulus memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kita dan akan mengakhirinya dalam kasih karunia. Itu yang penting. Itu yang penting. Bagaimana kita memahami kurikulum subject matter itu? Bagaimana kita memahami subject manner itu? Di dalam dua arus kita. Nah, maka saya boleh katakan di dalam Ahab, Isabel, Herodes dan Herodias adalah kisah yang repetition berulang-ulang hanya di dalam dosa. Semakin lama semakin gelap di dalam dosa. Atau boleh kita katakan di dalam Adam. Sedangkan peristiwa Elia, Elisa, Yohanes sampai Yesus menggenapi adalah fulfillment, penggenapan dalam kasih karunia Tuhan. Dan itulah yang kita harapkan menjadi proses pembelajaran kita. Jadi bukan sekedar kita sadar adanya heteronomi, autonomi, subject matter, tapi juga kita rasakan arus daripada spirit siapa yang saya jalanin hari ini. Arus daripada prinsip dosakah atau kematiankah atau prinsip di dalam kebangkitan, di dalam hidup yang baru. Di dalam katastrofi, evangelion. Di dalam kasih karunia Allah. Nah, itu yang terpenting. Saya harap nanti bisa kita lihat dalam kaitan dengan evaluasi. Baik, Ibu, saya berhenti sampai di sini untuk sesi yang kedua. Terima kasih.